Perlu diperhatikan, analisa ini saya lakukan di akhir tahun 2019. Nah, saham apakah yang saya dapatkan di bottom price-nya? Sahamnya adalah... Halo investor, balik lagi di channelnya para investor. Nama saya Faidil. Saya akan membagi tips bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bottom price. Cara yang digunakan adalah dengan dua teknik, yaitu yang pertama adalah dengan analisa fundamental, dan yang kedua adalah dengan analisa teknikal. Sebagian besar penganut ideologi value investing tidak akan melihat analisa teknikal, tapi memang harus diakui market di Indonesia diisi lebih dari 90% seorang trader, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar berinvestasi pada nilai. Atas dasar itulah menurut saya analisa teknikal sangat relevan dipakai di market Indonesia. Kita akan membahas satu persatu bagaimana menggunakan dua analisa ini untuk mendapatkan bottom price. Karena saya adalah seorang value investor, maka saya akan tetap mengutamakan analisa fundamental untuk memfilter saham yang berkualitas. Untuk analisa fundamental, saya tidak akan membahas lebih dalam pada video ini. Itu akan dibahas pada video-video selanjutnya, bagaimana memilih saham dengan fundamental. Tetapi secara singkat, saya mencari saham dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, return on equity atau ROE di atas 10%. Yang kedua, earnings-nya bertumbuh, kemudian DERA kurang dari 1, dan perusahaan tersebut haruslah stabil. Dari ratusan saham yang saya analisa secara fundamental, akan tersaring puluhan saham. Setelah mendapatkan list barang berkualitas dan melihat valuasinya, kemudian kita lihat MOS-nya atau margin of safety, atau bahasa awamnya adalah diskon. Dari puluhan saham tersebut, hanya tersisa beberapa saham. Jadi, konsepnya kita membeli barang yang bagus dan harga yang diskon. Selanjutnya, bagaimana membeli di harga bottom? Karena 90% di market adalah trader, maka untuk mencari harga bottomnya, kita harus memakai kacamata seorang trader, yakni dengan analisa teknikal. Nah, analisa teknikalnya nggak perlu yang aneh-aneh, hanya cukup satu, yakni support. Bagi seorang trader, harga di area support adalah waktu yang baik untuk membeli sebuah saham. Karena di harga support, harga kemungkinan akan mantul naik. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara saya mendapatkan bottom price. Konsepnya adalah kita membeli saham berkualitas di harga diskon. Yang terpenting adalah berkualitas terlebih dahulu. Harga diskon kita dapatkan ketika saham tersebut sedang downtrend. Ketika kita hanya melihat downtrendnya saja tanpa ada kualitas, maka kemungkinan besar harganya tidak akan pernah mantul dan percuma saja kita mencari nilai supportnya. Tadi telah dijelaskan bahwa kita mencari list saham yang berkualitas secara fundamental. Dan inilah langkah awal yang saya lakukan. Saya menganalisa penuh ratusan perusahaan yang akan menjadi list saya. Di sini, saya menganalisa dari A hingga Z. Jadi ada ratusan saham di bursa Indonesia yang saya analisa. Nah, di sini sampai Z, sampai zone. Sekali lagi, ini hanya langkah awal. Saya tidak akan membahas lebih dalam, masih ada banyak step-step berikutnya hingga listnya menjadi beberapa saham saja. Perlu diperhatikan, analisa ini saya lakukan di akhir tahun 2019. Nah, saham apakah yang saya dapatkan di bottom price-nya? Sahamnya adalah Mayora. Ingat ya, sekali lagi teman-teman, ini analisa saya di akhir tahun 2019 yang lalu. Jadi, jika teman-teman menganalisa kembali secara fundamental dan teknikalnya, saham Mayora ini sudah tidak masuk kategori tersebut. Tetapi teman-teman bisa mengcopy caranya dan mencari bottom price di saham yang lain. Nah, pada tahun 2019, akhir ya, saya mencoba untuk menganalisa saham Mayora. Di sini saya menganalisa ratusan perusahaan yang datanya bisa kalian temukan di idx.co.id laporan keuangan tahunan. Di sini saya menganalisa dari rata-rata dari mulai tahun 2015 sampai yang terakhir ini kuartal 3 2020. Semuanya saya analisa dari A sampai Z. Kemudian kriteria yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu saya mencari memfilter dari ROE-nya terlebih dahulu yang di atas 10%, itu saya masukkan ke watchlist. Kemudian EPS-nya bertumbuh,
DER-nya kurang dari 1, dan stabil. Itu aja dulu. Nah, ini adalah step awalnya. Ingat ya teman-teman, masih ada step-step berikutnya yang harus kalian lewati. Tetapi di video ini tidak akan saya bahas. Jika ingin dibahas bagaimana cara mendapatkan satu saham berdasarkan analisa fundamental, maka teman-teman harus ikuti terus channel ini. Nah, di sini ada data-data sederhana ya. Di sini saya mengambil ekuitas, liabilitas, net profit, dan juga harga price-nya pada saat akhir tahun. Kemudian saya hitung book value-nya, market cap, EPS, ROE, PBV, PER, dan juga DER-nya. Di sini saya mengambil data secara manual. Semuanya dari A sampai Z saya ambil, kemudian dapatlah saham Mayora pada akhir tahun 2019 yang lalu, sebelum COVID menyerang ya. Ini saya menyimpulkan bahwa saham Mayora pada saat itu sedang dalam undervalue menuju value-nya pada saat itu akhir tahun 2019, dan secara kinerja ini sangat baik. Bisa dilihat ya, ROE-nya ini selalu di atas 10% seperti kriteria yang saya inginkan. Nah, pada tahun 2019 itu DER-nya juga sudah lewat kurang dari 1. Ini masuk dalam kategori saya. Dan EPS-nya juga bisa teman-teman lihat dari 2014 saham Mayora ini bertumbuh EPS-nya dari 18 terus bertumbuh sampai 2019. Pada saat saya analisa itu, di 2019 itu masih kuartal 3 dan belum ada full year-nya. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa EPS bertumbuh, ROE-nya tebal, dan juga DER kurang dari 1. Dan juga satu lagi tentunya adalah stabil. Nah, maka saya melihat Mayora ini adalah peluang. Setelah fundamental ini saya lihat, kemudian saya hitung valuasinya di step berikutnya. Dan juga laporan keuangannya secara merinci. Nah, kemudian kita lihat teknikalnya. Pada saat saya ingin membeli Mayora itu masih di bulan Desember 2019. Bisa teman-teman lihat ya. Dari tahun 2018 bulan Juli itu Mayora terus turun. Di sini sudah downtrend. Sudah downtrend dari 2018 bulan Juli. Nah, posisinya pada saat itu saya melihat ini adalah sebuah anomali di mana perusahaannya itu bertumbuh, masih baik-baik saja, bagus, tetapi harga sahamnya turun. Nah, ini adalah peluang kita membeli saham yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, pada saat Desember lalu, saya menilai bahwasannya harga fairnya, harga wajarnya itu ada di 2000 Mayora pada saat itu. Pada saat harga fairnya, karena ini adalah sebuah perusahaan yang bagus, maka saya membeli di harga pertama kali itu di harga 2000. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini adalah pembelian pertama saya. Saya nyicil sedikit dulu karena saya yakin pasti akan turun lagi karena saya membeli di harga fairnya. Dan semoga aja bisa ada margin of safety yang tebal. Tadi caranya kita setelah melihat valuasinya kita membeli di harga yang diskon atau melihat MOS-nya. Tapi untuk kasus Mayora ini saya tidak memakai MOS karena saya lihat Mayora ini adalah perusahaan yang besar dan jarang-jarang berada di harga wajarnya. Nah, saya membeli langsung di harga wajarnya sedikit. Kemudian bisa teman-teman lihat di garis horizontal yang biru ini adalah pembelian saya. Harga pertama kali saya beli itu adalah di sini di harga 2000. Ya, di harga 2000 di garis yang pertama ini. Kenapa saya memilih ini? Karena saya melihat setelah menghitung valuasinya harga wajarnya itu di 2000 dan juga secara teknikalnya bisa teman-teman lihat ini ada support. Ada 1, 2, 3 dan sini 4. Ada 4 support yang mendukung untuk pembelian di harga 2000. Nah, kemudian saya melihat support berikutnya ada di mana? Di garis yang kedua. Saya ubah dulu warnanya ya. Merah lah. Nah, ini di harga 1960. Di sini ada kena 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah pembelian kedua saya, 1960.
di tanggal 20 Desember 2019 ya, bisa teman-teman lihat. Tadi yang pertama kali saya beli itu nah ini di harga 2000, pertama kali saya beli itu di tanggal 17 2019. Jadi saya belinya secara bertahap. Kemudian di pembelian ketiga saya, sini garisnya saya ubah dulu warnanya ya. Warna ungu. Nah, di yang warna ungu ini di harga 1910. Bisa teman-teman lihat di sini kena di support, satu support ya di sini 1910. Nah, ini ada pembelian saya yang ketiga pada Januari tanggal 27 tahun 2020. Ini saya membeli di harga 1910. Kemudian saya membeli lagi di sini pas di support yang ini kena 1 2. Saya ubah dulu warnanya. Itu di harga 1780 di support yang ini. Nah, ini pembelian keempat saya 1780 di Februari tanggal 27. Tadi Januari, sekarang Februari. Itu juga di supportnya. Nah, dan bottomnya saya membeli di sini. Saya ubah dulu warnanya hijau. Nah, ini saya membelinya di harga 1400, yakni di bottomnya MIOR dari tahun 2018 sampai saat ini. Inilah harga terendahnya MIOR. Di sini bisa kita lihat supportnya itu ada di area ini. Kalau teman-teman bisa zoom lagi lebih jauh lagi, di sini kita lihat di candle yang ini nih. Ini low-nya memang di 1400 pada tanggal 14 September 2016. Bisa teman-teman lihat ya, low-nya ada di 1400. Nah, perhatikan yang ini. Nah, di 1400. Sebenarnya ini nggak bottom banget, cuman termasuk yang bottom karena candlenya itu pada hari itu memang yang paling rendah dari tahun 2018 bulan Juni ya. Nah, yang ini pembeliannya itu 24 Maret tahun 2020. Nah, ini saya beli di 24 Maret tahun ini 2020 dan di harga yang sangat murah semenjak tahun 2018 dan dengan lot yang paling besar. Jadi kalau teman-teman ingin membeli secara bertahap dengan metode ini, pastikan bahwasannya membeli di bawah itu jauh lebih besar dibanding pembelian-pembelian yang sebelumnya, agar average down-nya itu menjadi jauh lebih kecil dan bisa memaksimalkan profit teman-teman. Jika dilihat, kalau misalnya ada seseorang yang membeli di satu harga, di harga bottom price-nya ya, itu saat ini udah di 2700-an ya, 2750. Itu sudah hampir beggar ya, hampir 100%. Tapi di sini saya nggak punya harga average saya itu di 1400 karena saya melakukan pembelian itu secara bertahap sampai 4 kali. Ya sudah lumayan untungnya. Tapi setidaknya saya mendapatkan harga bottom price-nya di lot yang juga cukup besar di sini. Nah, begitulah cara saya mendapatkan bottom price. Yang perlu teman-teman sadari adalah tidak akan pernah ada seseorang yang mampu secara akurat memprediksi harga bottom dengan hanya sekali pembelian. Jikapun ada, itu hanyalah keberuntungan sekali, tidak akan pernah secara akurat terus-menerus. Cara yang saya lakukan ini juga tidak terlepas dari keberuntungan. So, semoga teman-teman mendapatkan bottom price di saham yang teman-teman incar. Sekian video ini dan see you!